Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan renungan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, bersatu hati kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena kasih, pertolongan-Mu serta berkat-Mu. Semalam kami bisa beristirahat dan tidur dengan nyenyak. Pagi hari ini Tuhan, Engkau telah membangunkan kami kembali. Bapa dalam surga, perkenankanlah kami ya Tuhan, kami untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerimanya. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kolose pasal 4 ayat 1-6. Nas yang akan kita renungkan di ayat yang kedua yang demikian. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, doa bagi orang Kristen adalah wajib hukumnya. Karena doa merupakan sarana atau alat yang dipakai oleh orang-orang percaya dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Ada hal lain yang mengatakan bahwa doa adalah merupakan napas hidup bagi orang percaya. Jika orang Kristen tidak berdoa, berarti tidak bernapas. Jika tidak bernapas, boleh dikatakan mati secara rohani. Maka sangatlah penting doa bagi kehidupan orang-orang Kristen. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan kita pada pagi hari ini berbicara tentang doa. Dan tema renungan kita, bertekunlah dalam doa. Bertekun dalam doa adalah nasihat penutup Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Kolose. Bertekun dan berjaga-jaga di dalam doa, serta banyak menaikkan doa-doa ucapan syukur dan doa untuk pemberitaan Injil. Kita juga perlu berjaga-jaga di dalam doa-doa kita, karena hari-hari terakhir ini kita sedang memasuki era peperangan rohani yang sangat besar. Iblis tidak akan tinggal diam dengan penuaian yang akan terjadi. Ia akan mulai mengacaukan pemberitaan Injil yang akan terjadi. Kita perlu banyak berdoa bagi pemberita-pemberita kabar sukacita, pemberita-pemberita Injil Tuhan, gereja, dan anak-anak Tuhan, agar penginjilan pemberitaan firman dapat terjadi tanpa gangguan dari si jahat. Berdoalah sampai Tuhan melawat dalam hidup kita, keluarga kita, gereja, kota, dan bangsa. Janganlah kita berhenti di dalam berdoa. Saudara-saudara, melalui bacaan kita, nas yang kita renungkan pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang sangat penting yang kita lakukan di dalam berdoa sebagai orang-orang percaya. Pertama, teruslah bertekun dalam doa. Jangan pernah menyerah. Teruskanlah kerajinanmu yang sudah kita tunjukkan dalam doa setiap saat. Ada banyak kuasa yang kita miliki jika kita sebagai orang Kristen setia dalam berdoa. Kedua, berjaga-jagalah dalam doamu, artinya waspadalah. Paulus belajar dari cerita kebenaran yang terjadi di Getsemane
Tuhan Yesus meminta para rasul untuk berdoa, tetapi Tuhan Yesus menemukan mereka tertidur. Sehingga Tuhan berkata, "Tidak bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Berdoalah dan berjaga-jagalah sehingga kamu tidak jatuh dalam pencobaan." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita harus waspada saat kita berdoa. Waspada terhadap melanturnya pikiran-pikiran kita. Waspada terhadap pengulangan-pengulangan kata-kata yang tidak berarti, terhadap ekspresi dan pendapat yang tidak berarti, terhadap keinginan-keinginan yang memuaskan diri sendiri dan rasa egois dan terbatas pada dirinya sendiri. Dan kita juga harus berjaga-jaga terhadap apa yang baik. Terutama kita harus sensitif pada pimpinan Tuhan. Dalam doa-doa kita seperti yang diajarkan dalam Alkitab, Tuhanlah yang bekerja di dalam kita untuk berkehendak terhadap doa-doa kita. Tetapi kita akan selalu mengalami pemampuan ilahi sebagai pengambil keputusan dan penyelesaian. Yakinlah, percayalah, setiap doa-doa yang kita panjatkan, Tuhan pasti akan mendengarkannya. Yang ketiga, kita patut bersyukur atas segala sesuatu dalam doa-doa kita. Setiap hari kita harus bersyukur semua berkat dan pemberitaan serta pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita, yang telah kita rasakan dan terima dari Tuhan. Dengan bersyukur hati kita menjadi tenang. Dengan bersyukur kita terhindar dari sikap mengeluh dan bersungut-sungut. Ketika kita bersyukur, maka kita bisa menerima hidup kita apa adanya. Tidak ada beban dalam hidup kita, tetapi kita merasakan sukacita dan nikmat hidup, berbahagia karena Allah senantiasa di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, teruslah kita bertekun dalam berdoa agar kita memperoleh kekuatan, perlindungan, dan berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Firman-Mu benar-benar mengingatkan kami agar kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi umat-Mu, mampu bertekun dan setia dalam rangka memanjatkan doa-doa kami. Kiranya Roh Kudus memampukan kami ya Tuhan, membimbing kami agar kami selalu setia berdoa kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.